Jadi di dalam kisah-kisah yang lain, Yesus sudah bisa berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi saat dia masih bahasa Inggrisnya infant, masih bayi yang masih infant apa ya? Masih bayi yang ya kira-kira umur kecil masih dalam buayan. Yang mana kisah Yesus berbicara, berdiskusi dengan orang Yahudi di saat dia masih di dalam buayan, masih dalam gendongan, itu persis dengan Injil palsu, Injil Tufulia. Yang menarik, Injil Tufulia ini Injil buatan bidat-bidat Kristen yang ditulis dalam bahasa Arab di abad 5 abad 6. Kisahnya mirip. Yesus di dalam buayan, masih kecil, infant, sudah bisa berdiskusi. Termasuk kisah-kisah pohon kurma diperintahkan Yesus tunduk merunduk sampai ke tanah. Ini ada di dalam Pseudo Gospel of Matthew. Di dalam Injil palsu Matius. Matius mati di abad pertama, pertengahan abad pertama. Tapi ada Injil yang mengatasnamakan Matius yang baru muncul di abad kelima. Oleh karena munculnya terlalu jauh dari zaman para rasul, Matius di abad pertama sudah mati, Injilnya kok muncul di abad kelima. Oleh karena itu, Injil yang muncul di abad kelima ini disebut Pseudo Gospel of Matthew. Injil palsu Matius, Injil palsu yang mengatasnamakan Matius. Termasuk kalau kita belajar legenda orang-orang Kristen Syria, setelah orang-orang Kristen selama 4 abad pertama ditindas, dibunuh, dianiaya, dipersekusi, dibantai, kemudian ada terjadi perubahan politik yang cepat, Kaisar Konstantin penyembah pagan berubah menjadi Kristen, maka tiba-tiba terjadi pertobatan massal di seluruh kekaisaran Greco-Roma. Dan dari masa penindasan, aniaya, dan pembunuhan berubah menjadi masa keemasan. Di zaman itu, di abad keempat di tradisi Kristen Syria, ada legenda 7 orang tertidur di gua Efesus, 7 Sleeper. Mereka melarikan diri dari penindasan orang-orang yang hendak membunuh orang-orang Kristen. Karena memang selama 4 tahun pertama kekristenan, orang-orang Kristen mengalami 300 tahun lebih masa-masa pembantaian. Jadi, mereka melarikan diri tidur di suatu gua. Dibuat tidur oleh Tuhan, mereka tidur selama ratusan tahun. Kemudian di saat mereka bangun, mereka lapar. Mereka keluar, pergi ke kota terdekat, ke pasar, dan membeli makanan. Pada waktu mereka mengeluarkan uang, orang-orang tolak. Uang ini sudah tidak berlaku lagi, karena ini uang kuno. Uang di zaman sekarang, uang yang berbeda. Terus, masalah ini disampaikan kepada raja. Raja ada orang yang mau membeli makanan dengan uang kuno. Oh ya, panggil. Ini legenda di dalam tradisi Kristen Timur. Ini suatu cerita yang muncul di dalam tradisi Kristen Timur, Kristen Syria, menggambarkan tentang perubahan dari masa aniaya yang beratus-ratus tahun, tiba-tiba menjadi orang Kristen tidak teraniaya, di mana-mana ada salib, bahkan pemimpin rajanya orang Kristen. Nah, yang menarik, kisah yang mirip, kisah yang ada di dalam legenda orang-orang Kristen Syria tentang 7 orang yang tertidur di sebuah gua, Asbabul Kahfi, ini masuk di dalam Quran, bahkan jadi satu surah Al-Kahfi. Jadi kalau di dalam Kristen ini termasuk legenda-legenda, kisah-kisah legenda, di dalam Quran ini menjadi wahyu, firman Allah yang diimani, yang kisahnya mirip. Bahkan satu surah Al-Kahfi. Nah, kok bisa sama? Ya bukan urusan saya. Saya pernah dimarahi sama orang Muslim. Jadi pada waktu saya diskusi di Universitas Muhammadiyah, saya memaparkan antara Yesus yang historis dengan Yesus yang dongeng. Saya perbandingkan catatan Alkitab dengan bapak-bapak gereja versus
Yesus Injil apokrif dari berbagai Injil palsu di dunia bidat-bidat Kristen. Setelah saya memaparkan itu semua di ruang ramah tamah, Ustadz Makrus Atamimi yang sudah meninggal kapan hari itu marah-marah sama saya. Pak Gracia, Anda kok berani sekali mengatakan menuduh Al-Quran kita palsu? Ya, nuduh siapa Pak? Saya tidak pernah ngomong Quran itu palsu. Ya tadi itu pernyataan Bapak. Pernyataan apa? Saya tidak pernah menuju Quran itu palsu, tidak pernah. Loh, apa yang Anda sampaikan materi tadi itu sama dengan menghina Quran adalah kitab palsu. Loh, itulah tafsiranmu sendiri. Dari tadi saya ngomong pada waktu saya ceramah di sini, saya mengutip Injil Thomas, saya mengutip Injil Yakobus, saya mengutip Injil Tufulia, mengutip Injil palsu Matius. Saya tidak mengutip Quran. Kamu Islam kan? Apakah Injil Thomas adalah kitab sucimu, Pak? Coba. Anda ini di sebelah saya, di sebelah kiri saya. Maksud Anda nggak mendengar, menyimak apa yang saya katakan? Saya hanya menunjukkan, saya menolak Injil-Injil palsu. Iya, tapi itu sama saja menghina Al-Quran. Oh, aku ngerti. Kamu terusik otakmu. Kok bisa ya Injil-Injil Sontoloyo, Injil-Injil Gedabrus, Injil-Injil palsu yang saya jabarkan, yang sudah ada di abad kedua, abad keempat, abad kelima, Injil-Injil begitu, kok ada di dalam Quran? Maaf Pak ya, Anda tidak bisa meminta pertanggungan jawab saya, karena saya tidak sedikit pun terlibat dalam penulisan Quran. Tanyakan kepada Muhammad dan kawannya, jangan tanya kepada saya. Saya malah memarahi balik si Ustadz Makrus Atamimi. Saya nggak pernah nulis Quran. Kok di saat saya memaparkan data fakta yang ada, kok kamu marah-marah sama saya? Salah alamat itu.